Kita sama manusia pasti ujiannya berbeda-beda, tapi nggak semua kita sama cara pandangnya, atau tidak semua kita sama cara menyikapi ujian tersebut. Betul betul atau benar Ibu? Ketika kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, mereka diuji, yang diucapkan mereka adalah alhamdulillah. Belum tentu kita bisa sekuat mereka, belum tentu kita bisa setangguh setegar mereka. Lantas kita pengen tahu apa sih alasan atau rahasia yang membuat mereka setangguh dan sesabar itu? السبب الأول من أسباب الصمود هو القرآن
tujuan atau dua rahasia yang tadi Ibu, keimanan yang begitu kuat, sabar dan tujuan jelas. Ini adalah peran penting para ibu dalam pendidikan. Peran penting para perempuan-perempuan yang akan mendidik generasi. Ketika nanti kita dikaruniai anak atau ibu-ibu yang sudah memiliki anak, kita didik anak-anak kita untuk memiliki tujuan jelas. Ketika mereka lahir, kalian adalah pembebas Masjidil Aqsa. Kalian adalah bagian dari perjuangan bebas Masjidil Aqsa. Dan amanah ini ada di pundak kita semua ibu, ada di pundak para perempuan-perempuan muslimah. Oleh sebab itu, ketika kita menanamkan mereka, mengajak mereka mengenai akidah yang benar, akidah yang sahih, begitu juga kita menyampaikan kepada mereka, mendidik mereka dengan tujuan jelas menjadi seorang yang nanti berada di dalam baris panjang perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Insya Allah anaknya akan menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang insya Allah akan membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. السبب الثالث والأخير هو العلم. العلم أخوات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني نحن لو كنا أمة ضعيفة غير متعلمة لا نستطيع أن ننتصر، صحيح؟ يجب أن نكون أمة قوية متعلمة. أهل غزة معظمهم متعلمون، نسبة التعليم عندهم أكثر من نسبة التعليم في الدول العربية الغنية. العلم مهم جدا لإعادة بناء الأمة. Kemudian rahasia ketiga, ilmu. Rahasia pertama, keyakinan yang kuat pada Allah SWT. Yang kedua ada tujuan jelas. Yang ketiga adalah ilmu. Ilmu ini adalah yang membuat para perempuan atau warga Gaza menjadi kuat dan sabar. Jadi orang Gaza itu tingkat buta hurufnya lebih rendah. Jadi hampir semua mereka berpendidikan. Bahkan yang lebih tinggi angka orang yang berpendidikan di sana lebih tinggi dibandingkan negara-negara terkaya di dunia manapun. Ini adalah realitas saat ini di Gaza. Dan ini menunjukkan kalau kita menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara jasad atau secara fisik, tapi kuat secara keilmuan, insya Allah kita bisa membangun dan kembali bisa membangun negeri ini. Itulah dilakukan oleh warga Gaza. Mereka kebanyakan mereka akan prioritas dari warga Gaza ibu-ibu.